Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Nur Ali dari Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas yaitu sejarah Benteng Rotterdam. Jangan lupa ya teman-teman, simak baik-baik video di bawah ini. Tepatnya sekitar tahun 1545, kerajaan Goa yang kala itu menjadi salah satu kerajaan maritim terbesar di Indonesia Timur membangun sebuah benteng pertahanan yang diberi nama Benteng Ujung Pandang. Pembangunan benteng ini dipraksai oleh Raja Goa ke-9 yang bernama Manrigau Daeng-Bonto Karanglakiung Tumapari Kalona dengan tujuan utama untuk mempertahankan kekuasaan dan melindungi pusat perdagangan kerajaan Goa dari ancaman serangan musuh, terutama bangsa asing seperti Portugis yang mulai masuk ke perairan Nusantara pada masa itu. Benteng ini masih sederhana, dindingnya dibangun dari tanah liat yang dipadatkan dan batu-batu lokal. Arsitekturnya pun lebih mengutamakan fungsi pertahanan ketimbang keindahan. Benteng ini menjadi bagian dari sistem pertahanan utama kerajaan Goa yang dikenal sebagai kerajaan yang memiliki armada laut kuat dan wilayah pengaruh luas di kawasan timur Nusantara. Memasuki abad ke-17, kerajaan Goa berada di puncak kejayaan di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin pada tahun 1653-1669. Namun, kejayaan ini juga mengundang ancaman dari Fok atau yang berambisi menguasai jalur perdagangan rempah-rempah. Persaingan ini memicu Perang Makassar, sebuah konflik besar antara Fok dan kerajaan Goa. Dalam perang ini, Benteng Ujung Pandang menjadi salah satu benteng pertahanan utama Sultan Hasanuddin dalam melawan Fok. Setelah mengalami kekalahan, kerajaan Goa dipaksa menandatangani perjanjian Bungaya pada tahun 1667 yang salah satu isinya menyerahkan Benteng Ujung Pandang kepada Fok. Sejak saat itu, benteng ini diambil alih oleh Belanda dan mengalami perubahan besar. Fok merenovasi dan memperkuat benteng ini menggunakan batu karang. Benteng ini menggunakan batu karang setelah memperbarui bentuknya menjadi benteng bergaya Eropa. Benteng yang semula bersederhana diubah menjadi berbentuk seperti penyu yang merangkat ke laut. Fok kemudian menanamkan bentengnya dengan nama Benteng Rotterdam, diambil dari nama kota kelahiran Laksmana Cornelis Spelman, komandan Fok yang memimpin penaklukan Makassar. Benteng ini kemudian dijadikan sebagai pusat administrasi Fok di kawasan timur Indonesia, sekaligus gudang penyimpanan rempah-rempah, markas militer, dan tempat tinggal para pejabat Fok. Nah, dalam benteng Rotterdam ini terdapat beberapa bangunan seperti bastion, menara sudut pertahanan, di mana benteng Rotterdam ini memiliki 5 bastion yang diberi nama oleh Fok. Bastion adalah bangunan di sudut benteng yang digunakan untuk pertahanan dan menempatkan meriam. Ada pun nama-nama dari bastion itu sendiri seperti Bastion Bone, yang kedua ada Bastion Buton, yang ketiga ada Bastion Mandaring, yang keempat ada Bastion Amboina, dan yang kelima ada Bastion Ravelin. Di dalam benteng ini juga terdapat penjara ruang tahanan. Nah, disinilah Pangeran Diponegoro ditahan oleh Belanda pada tahun 1833 sampai 1855. Ruangannya sempit, berdinding tebal, minim ventilasi. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan terkait dengan sejarah Benteng Rotterdam. Nah, teman-teman, itulah menariknya belajar sosiologi. Jadi teman-teman jangan lupa join ya di Prodi Pendidikan Sosiologi. Karena di sosiologi kita tidak hanya mempelajari berbagai macam teori-teori terkait dengan sosiologi, tetapi di sosiologi kita diajak terjun langsung lapangan untuk mengetahui berbagai macam bangunan-bangunan bersejarah di Indonesia, khususnya bangunan bersejarah di Sulawesi Selatan. Jadi teman-teman, saya tunggu di Prodi Pendidikan Sosiologi di kampus Universitas Muhammadiyah Makassar yang terletak di Jalan Alauddin
Kota Makassar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.